Jadi tidak ada satupun yang mau datang bujuk saya berupa uang. Saya tidak terima. Saya tidak rakus uang lagi, saya rakus saya punya alam. Mai umama. Kemula mereka teruk biang. Myanmar Belanduk makan leko. Saya tidak suka lagi terjadi seperti di Ilwayab. Ilwayab tetap di bagian duh, itu duh kami deg tetap deg. Ini mati, ini harga mati. Nama saya Baltasar Sampakai, jabatan sebagai Ketua Adat IMO Kampung Selo. Pernah ada dari menteri datang ke sini sosialisasi, tapi sosialisasinya tidak jelas sama kami masyarakat adat. Kami ditipu. Mereka bilang mau bikin jalan itu jalan akses pemerintah untuk ke Merauke, dari Selo tembus ke Tamulik, Kaptel sampai Wanam. Itu tujuan mereka bilang untuk hasil-hasil kami yang ada di sini, ikan, daging, pokoknya berupa hasil alam yang ada di sini. Kami bisa jalan lewat jalan yang mereka, tapi mereka tidak jelaskan benar-benar bahwa ini tujuan jalan ini mau masuk PSN dan lain-lain, itu tidak terbuka. Nah, sedangkan daftar hadir yang dibuat itu kami tanda tangan, bukan menerima tanda tangan daftar hadir. Kami tidak tahu bahwa itu ditipu. Pemerintah akan membangun proyek perkebunan tebu baru di Provinsi Papua Selatan. Berlokasi di Kabupaten Merauke, perkebunan tebu seluas 2 juta hektar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan swasembada gula dan bioetanol nasional. Proyek ini akan terbagi menjadi 4 klaster yang akan digarap oleh BUMN, swasta, dan BUMN swasta. Selain itu juga akan dibangun akses jalan, pelabuhan, bendungan, dan pembangkit listrik berkapasitas 120 MW sebagai infrastruktur pendukung pada proyek ini. Perkebunan ini akan memenuhi kebutuhan swasembada gula dan bioetanol nasional yang selama ini bergantung pada impor. Sedangkan untuk nilai investasi yang digelontorkan pada proyek perkebunan ini mencapai 130 triliun rupiah. Oh siap, yang di Wanam itu nanti adalah program cetak sawah. Nah, kami berlanjut Mas, untuk cetak sawah ini juga dilanjutkan, diawali juga di Merauke dan di Wanam. Di sekitar kota Merauke ada rencananya juga 100.000 hektar. Kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar. Nah itu sebelum dilaksanakan cetak sawah, sekarang sedang proses pembangunan konstruksi Mas. Yaitu pembuatan dermaga Wanam, kemudian pembuatan jalan dari Wanam ke Muting yang rencananya 135 kilo tersebut untuk memberikan akses jalan ke beberapa distrik maupun kampung-kampung, sekaligus untuk memobilisasi ataupun sebagai sarana transportasi baik peralatan pertanian maupun nanti sampai dengan hasil pertanian Mas. Nah itu rencananya. Kami tidak terima untuk PSN masuk di kami punya tanah itu, karena ketika perusahaan masuk pasti anak-anak cucu saya sudah kasih susah mereka. Itu yang saya harap. Jadi kami sebagai ketua adat benar-benar tidak mau untuk perusahaan apapun yang masuk di kampung Selo, tanah Selo. Karena tanah adat ini bukan kosong, masih ada manusia yang hidup di tanah adat kampung Selo. Saya sebagai ketua adat menanggung jawab IMO Hanim, jadi itu yang saya benar-benar menolak perusahaan PSN. Kami khususnya masyarakat adat IMO wilayah 4 kami tolak. Perasaan saya selama ini, yang pertama sedih, itu masalah tanah, kehancuran tanah. Yang kedua, masyarakat adat saya mau kemana. Yang ketiga, aset alam. Semua kegiatan adat kita pakai atribut dari aset alam. Terus mau kemana? Ini yang makanya dari sebab itu saya harus buat program penolakan PSN. Catatan besar itu yang terjadi di Ilwayab. Yang terjadi di Ilwayab sesuai dengan
video setelah ada penanaman kakao, doser tabrak masuk. Di situ ada salah satu tentara yang katakan sama ketua bahwa kenapa bapak kita tabrak sasu ini, kenapa kita tidak mati. Ini yang jadi satu. Saya tidak suka lagi terjadi seperti di Ilwayab. Ilwayab tetap di bagian itu kami deg tetap deg. Ini mati. Ini harga mati. Kita akan taruh batas-batas tanah di masing-masing marga. Itu saja yang saya sampaikan. Kami menolak, tidak mau. Kami tidak terima untuk PSN masuk di kami punya wilayah tanah Imo. Jadi karena kalau saya terima, saya nanti kena dampak. Nah, itu yang membuat saya tidak terima. Terusan apa saja yang masuk kami tidak terima. Itu sikap saya. Saya sebagai penanggung jawab umum di wilayah tanah Imo dari batas Kaptel, Ihalik, Kaniskobat sampai dengan Muyu Mandobo di atas, itu batas tanah Imo. Jadi kami punya sikap tidak terima PSN masuk di kampung Selau, distrik Muting. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi tidak ada satupun yang mau datang bujuk saya berupa uang. Saya tidak terima. Saya tidak rakus uang lagi, saya rakus saya punya alam. Karena saya hidup dari alam. Yang saya bisa pergi minum air di hutan tidak tanpa bawa air masak dari hutan. Saya tahu saya punya air sudah masak memang di alam, di hutan sana. Saya jalan bawa noken atau wadi, kita bilang wadi itu yang biasa isi sagu itu kosong, sampai di sana saya pangkur sagu, ada sagu di sana, daging ada di sana, saya makan. Bikin api pun juga pakai saya punya alam sendiri, gosok bambu. Dan saya tidak suka saya punya alam ini rusak karena di hutan itu ada bambu untuk bisa jadi api. Nah, rotan bisa jadi api. Nah, nibun itu kita bisa pakai daun untuk melindungi kita hujan, daun sagu. Jadi alam itu yang saya tidak mau untuk merusak tanah itu. Jadi saya sangat cenderung sekali untuk saya punya alam ini. Jadi saya punya darah tumpah di alam ini, benar-benar saya jaga dia. Karena itu ibu saya. Nah, itu sikap saya. Jadi saya benar-benar menolak terusan PSN atau apapun yang masuk di sini. Nah, kalau kami dari pihak gereja, terutama saya sebagai Dewan Gereja dan sekaligus koordinator wilayah dari Bian Bawah, saya atas penjelasan anak-anak tadi tentang peta, tentang kehancuran tanah-tanah kita, saya memang rasa kecewa dan saya sangat sedih melihat hak-hak kita diambil orang. Jadi saya tidak suka dengan pekerjaan gelap itu. Saya tidak suka. Untuk pribadi saya sebagai ketua dewan, dari pihak perusahaan harus secara jelas-jelas mereka harus datang sosialisasi dengan masyarakat. Kalau mereka datang hanya masuk secara gelap, saya tolak. Saya memang 100% tolak. Saya tidak suka hal-hal seperti itu. Terus yang kedua, kami punya tempat-tempat perkampungan dulu orang tua-tua kami nanti hilang. Yaitu di sini khusus di Bian, Dufal, Komilaf, Salom, Sifag, Bos. Jadi hak-hak dari kita orang tua, peninggalan dari kita orang tua-tua, khusus orang tua-tua dari sini. Mereka kasih tinggal. Terus di Mafe, apalagi di Mafe, khusus saya punya ipar-ipar punya daerah, wilayah, yaitu di Mafe di Kambiandi. Malob, Kuap, itu nanti perkampungan orang tua-tua dulu. Terus dari bapak-bapak dari Digul yang sekarang sudah berpindah ke sana, mereka kasih tinggal kampung yaitu Ludi.
Terus yang kita tanam salib merah, Kona, ada juga di Malop salib merah kami sudah tanam. Sampai hari ini masih berdiri. Hanya merusak masyarakat citra orang Marin ini. Jadi saya tidak suka. Saya tetap tolak yang perusahaan sekarang ini masuk. Memang sedih sekali melihat keadaan seperti itu. Apalagi saya dengar mulai dari Iluayap, daerah Wanam sana, Dokip, saya tanya kepada anak-anak, Aco bagaimana? Terus ada beberapa anak lagi saya tanya, dia sudah sampai di mana? Oh, sudah dekat Kob-Kob. Kob-Kob tempat itu saya pernah jalan. Kob-Kob, ya bagaimana dengan Kob-Kob lapang-lapang itu? Bapak sudah tidak ada, jadi sudah hilang. Dulu yang Bapak lihat lapang itu sudah tidak ada, saham tidak lari lagi, rusak tidak lari lagi di situ. Sudah, mungkin sudah menyeberang ke sebelah Digol. Oke, saya bilang baik. Mungkin anak-anak kita ada yang punya hati kah bisa bikin penolakan. Ternyata saya punya anak-anak ini sekarang sudah datang. Saya minta terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah datang. Lihat kami dari Kasunjuk Peta. Saya terima kasih banyak. Dan akhir kata saya sebagai orang tua tolak 100%. Jadi saya ambil sikap, saya sudah tanam kahu. Di sini kita bilang male-male berarti tanda yang itu tidak bisa ada yang korek. Siapa saja yang masuk di sini tidak ada yang bisa korek. Dan tidak ada koordinasi dengan saya lagi untuk mau bicara tentang tanah adat di sini. Siapa saja yang masuk tidak ada. Kau datang saya tidak akan hadir dengan kau di sini. Kau bicara dengan leluhur. Dia tahu leluhur kau dapat di mana, saya tidak tahu. Karena saya kalau bicara tentang itu saya takut leluhur bunuh saya. Itu saja. Itu dampak. Papua ini bukan tanah kosong. Masih ada orang. Sejak dulu sampai dengan hari ini. Kami masih hidup. Dari nenek moyang kami sampai dengan hari ini kita orang. Saya sudah kompak semua. Saya punya masyarakat. Ketika mereka datang bubar, jangan hadiri mereka. Karena kami sekarang juga hidup ini dari alam, bukan dari pemerintah yang kasih hidup kita, dari alam yang kasih hidup. Kita masih ada, masih hidup, kita masih hidup dari alam. Nah, siapa bilang kita sudah tidak ada? Kita manusia Malinani masih ada di masing-masing marga. Tolong dihargai. Kami punya batas-batas wilayah. Kami ini masih hidup, masih ada. Semua marga lengkap. Dari 7 marga ini semua lengkap. Itu yang kenapa bapak-bapak orang dari PSN datang, dari Jakarta datang tanpa permisi, mau bujuk kita dengan segala macam. Oh, itu kami tidak perlu. Di sini lengkap. Ya, di sini lengkap. Jadi itu kita tidak perlu. PSN kamu keluar, tidak boleh datang di sini. Dan tidak boleh datang mau bujuk-bujuk kita dengan segala macam. Ya, kami di sini lengkap. Makan bakar kita hidup, badan segar. Makan rebus kita badan segar. Kita makan yang kamu bawa tuh kamu kasih kita racun. Bahan makan itu racun. Segala macam makanan hanya kita racun. Orang tua-tua dulu hidup itu dengan bahan yang bakar, rebus. Itu orang hidup. Garam itu dari dong bikin itu tabla dari pelepas sagu tuh. Itu jadi garam makan, tapi do sehat, sempurna sampai rambut putih. Kami sekarang tidak dapat rambut putih karena makan makanan yang mereka bawa. Akhirnya kita kena dampak. Saya benar-benar yang saya mau tekan bahwa PSN kami tolak. Dan jangan coba-coba datang di sini kalau yang sekarang saya sudah tanam, saya punya tanda ini. Ya, itu jangan coba-coba menghadap saya. Itu nanti dapat kupah. Ya, keluar. Saya tidak perlu kok siapa-siapa, saya tidak perlu. Karena saya sudah ambil sikap sekarang bahwa saya menolak PSN. Urusan apapun. Saya punya senjata tuh hanya kupah saja, satu saja. Saya tidak perlu tentara polisi, saya punya tentara polisi ada.
polisi adat itu. Kalau dia sudah duduk dengan atribut, datang dengan atribut, itu saya punya. Jadi saya tidak perlu keamanan datang untuk amankan saya di sini. Tidak, saya tidak perlu. Saya sendiri bisa amankan saya punya diri dengan aturan yang ada di sini. Polisi adat ada. Itu yang saya percaya. Dan itu mereka tidak bisa, polisi adat itu tidak bisa tipu saya. Kalau polisi pemerintah, tentara pemerintah, negara republik ini itu banyak penipuan. Banyak penipuan. Masa saya lapor lagi di saya punya dusun sendiri. Tidak ada keterbukaan untuk kami, padahal mereka ambil hasil dari kita. Punya hasil yang ada di sini. Kenapa kita nih bertahun-tahun, saya saja nih sampai rambut sudah 2 warna nih, saya belum punya motor. Saya usaha mau ambil hasil dari hutan, bawa datang jual dengan mereka datang harga yang dia tipu, bilang ini sekian, kita begini alasan transportasinya. Padahal ini alasan tipu kita lagi, karena kita ini punya kebutuhan tidak ada, akhirnya kita ikut-ikutan. Terakhir kali sudah mulai tinggal sedikit ini, sudah mau habis ini, baru kita mulai mengerti. Oh, waktu selama ini dari berapa puluh tahun yang lalu nih mulai jadinya republik di Indonesia sini, jadi ini akhirnya kita juga jadi susah sendiri di atas tanah sendiri. Ikatangkin Yafak salib nyaki bohong. Dengan tanda salib ini kami menolak segala perusahaan, semua investor yang mau masuk di kampung Solo kami ini. Padahal kita punya alam, tapi tidak ada keterbukaan. Mereka tidak pandu kita bahwa ini kamu harus buat begini, kamu harus buat begini, supaya kamu bisa punya rumah yang baik, yang layak. Pengusaha masuk juga kita ditipu. Pengusaha masuk ke sini sampai tinggal di atas tanah kita di sini juga. Mereka yang kaya, kami tetap begini. Kita punya hasil suhabi, dia suruh segala macam cara, kita berusaha segala macam cara, kita bawa hasil. Akhirnya kita dalam hitungan keluar itu hanya untuk minyak saja. Dalam 1 hari itu hanya untuk minyak habis. Dengan harga bahan sudah terlalu meningkat. 9 bahan pokok ini sudah terlalu meningkat. Harga terlalu jauh sekali. Baru kita punya hasil dibeli dengan harga sekian. Mana bisa kita mau kaya? Kita mau kumpul bagaimana kekurangan? Nah, itu yang kita alami di sini. Makanya saya tidak mau untuk perusahaan PSN masuk di sini. Saya sendiri mau tinggal dengan alam yang ada. Saya mau kaya atau tidak, yang penting saya hidup di atas tanah sendiri. Lagunan sendu dan syair yang menawan mengalun di sana, menyayat hatiku. Dan nada yang sendu, puisi yang menawan terjalin bersama. Oh, nyanyian sunyi, tanah yang permai, yang kaya dan melarat, terhampar di sana, di timur mereka. Dan bunyi ombaknya dan siul unggasnya melagu bersama. Oh, nyanyian sunyi, surga yang terlantang
dan sungai